Selamat datang di channel YouTube saya Indra Hermarita. Pertemuan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai teks prosedur. Pernahkah para pembelajar mencermati suatu proses kegiatan atau tahapan-tahapan melakukan sesuatu, baik dari buku, majalah, atau sumber lainnya? Petunjuk untuk melakukan kegiatan atau mengoperasikan suatu barang secara runtut disebut sebagai teks prosedur. Apabila kita akan melakukan pekerjaan, maka harus memahami langkah-langkahnya agar hasil kegiatan tersebut berhasil dengan baik. Berdasarkan cara langkah kerjanya, teks prosedur terdiri dari dua macam. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana merupakan teks yang hanya terdiri dari satu atau dua langkah saja. Contohnya, cara mengoperasikan setrika. 2. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang terdiri dari banyak beberapa langkah. Contohnya adalah cara berwawancara kerja. 2. Prosedur pemasangan listrik secara online. Silahkan tulis di kolom komentar contoh lain ya. Aspek kebahasaan dalam teks prosedur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif antara lain harus, pastikan jangan, hindari, ceritakanlah, jadilah, tunjukkanlah, dan gunakanlah. Bentuk dasar dari kata pasti mendapat akhiran kan menjadi bentukan kata pastikan. 2. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Misalnya pada suatu teks yang mengenai masalah komunikasi, pasti akan kita temukan kata-kata seperti tanya jawab, pewawancara, verbal, non-verbal, dan kata lainnya. Ketiga, banyak menggunakan kata penghubung konjungsi partikel yang bermakna penambahan, seperti selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. 4. Banyak menggunakan kata-kata persuasif. Contoh, penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Contoh berikutnya, singkatnya akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non-verbal. Dan yang kelima adalah apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Teks prosedur sekurang-kurangnya memiliki 3 macam, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teks bertema kebiasaan hidup, misalnya kiat hidup sehat, kiat belajar menyenangkan, dan kiat sukses bertetangga. 2. Teks bertema aktivitas tertentu, misalnya cara membuat bolu kukus, cara menanam jagung hibrida, dan cara memelihara kucing. 3. Teks bertema penggunaan alat, misalnya cara penggunaan laptop, cara menghidupkan motor bekas, dan cara menggunakan pisau cukur. Struktur pembentuk teks prosedur terdiri dari 1. Tujuan, 2. Langkah-langkah, dan 3. Penegasan ulang. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Langkah-langkah adalah cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Penegasan ulang adalah bagian yang berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Sebelum saya melanjutkan informasi berikutnya, bagi yang belum subscribe, kami mohon untuk subscribe terlebih dahulu. Subscribe gratis kok. Nah, apakah para pembelajar sudah melaksanakan tugas menggunakan bahasa santun dalam memperkenalkan diri? Ketika membuat video perkenalan dengan menggunakan bahasa santun, tentunya akan melalui beberapa langkah. Nah, pasti kalian bertanya-tanya dan sudah mengerti apakah kalian telah menggunakan teks prosedur sederhana
atau teks prosedur kompleks ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Setelah para pembelajar membuat tugas berbahasa santun dalam memperkenalkan diri, pasti akan dapat membedakan bahwa kalian telah menggunakan teks prosedur sederhana ataupun teks prosedur kompleks ya. Dan silakan ditinjau kembali apakah kaidah penggunaan bahasa yang telah kalian buat betul atau tidak. Pastinya tadi sudah menyimak mengenai kaidah penggunaan bahasa ya. Langkah-langkah dalam membuat video perkenalan dengan menggunakan bahasa santun. Pertama, mulailah membuat konsep tertulis. Yang kedua, ceritakanlah mengenai diri Anda dan rekamlah video perkenalan tersebut. Ketiga, pastikan para pembelajar telah mengedit hasil rekaman tersebut. Dan yang keempat adalah pastikan pembelajar telah mengupload hasil rekaman ke akun YouTube kalian masing-masing. Dan yang kelima, tunjukkan link ke grup WA sebagai tanda para pembelajar telah melaksanakan tugas. Hari ini para pembelajar telah belajar mengenai pengertian teks prosedur, macam-macam teks prosedur, struktur teks prosedur, dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Sampai jumpa pada video materi berikutnya. Dan tangan